bagi kita semua. Yang terhormat, para guru SMPK 3 Penabur, dan yang saya hormati, seluruh siswa-siswi SMPK 3 Penabur, serta saudara-saudari sebangsa setanah air. Pertama-tama, saya panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat-Nya kita semua dapat berkumpul di sini dalam hari yang cerah dan penuh dengan berkat. Saya juga mengucapkan terima kasih atas kehadiran saudara-saudari di sini dalam kondisi yang baik dan sehat. Pada kesempatan ini, saya ingin menjelaskan beberapa hal terkait dengan persatuan dan kesatuan di tanah air. Saudara, kita semua paham betul bahwa negara kita yang kita sebut dengan Indonesia adalah negara yang majemuk dengan berbagai macam perbedaan, mulai dari suku, ras, agama, budaya, adat istiadat, serta faktor kehidupan atau kebiasaan masyarakat itu sendiri. Keberagaman inilah yang menjadi aset berharga Indonesia yang menjadikannya sebagai ciri khas bangsa yang berbeda dengan bangsa lainnya di dunia. Semua ini adalah anugerah yang telah Tuhan berikan kepada Indonesia, negara yang penuh potensi. Persatuan inilah yang menjadi masyarakat Indonesia dari latar belakang dan pribadi yang berbeda-beda, kemudian bersatu untuk berbangga dan memajukan Indonesia. Akan tetapi, perbedaan tidak lepas dari konflik. Selalu saja ada gesekan antar golongan atau individu dari pemahaman berbeda, kemudian menyeret kasus seperti ujaran kebencian SARA. Hal menyedihkan ini sering kali terjadi di tengah perbedaan dalam masyarakat dan dapat menghambat persatuan. Dampak yang ditimbulkan pun bisa fatal. Contohnya, tumbuh rasa benci dan dendam terhadap golongan tertentu, radikalisme dan fanatisme berlebih, sikap curiga berlebihan terhadap golongan lain, hingga timbul peperangan serta perpecahan. Perpecahan ini menyeret Indonesia menuju kehancuran. Karena dengan perpecahan, nama Indonesia tidak lagi hadir, sebab sejatinya Indonesia hadir karena persatuan. Maka dapat kita simpulkan, hilangnya persatuan, hilangnya Indonesia. Oleh karena itu, saya ingin berbagi prinsip kepada saudara sekalian terkait prinsip-prinsip yang harus kita pegang teguh sebagai bagian dari masyarakat majemuk. Setidaknya ada 5 prinsip. Yang pertama, prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua, prinsip nasionalisme Indonesia. Yang ketiga, prinsip kebebasan yang bertanggung jawab. Keempat, prinsip wawasan Nusantara. Dan yang kelima, prinsip persatuan pembangunan untuk mewujudkan cita-cita reformasi. Nah, kelima prinsip ini dapat menjadi dasar merajut persatuan masyarakat Indonesia. Yang pertama, prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Prinsip ini mengharuskan kita semua untuk mengakui bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang memiliki keanekaragaman suku, bahasa, agama, dan adat kebiasaan sesuai dengan semboyan yang ada pada Pancasila. Kemudian yang kedua, prinsip nasionalisme Indonesia. Prinsip ini menekankan kepada nasionalisme. Nasionalisme adalah paham yang mencintai tanah air, adanya kesiapan warga negara untuk membela tanah airnya. Kita mencintai bangsa kita sendiri, tetapi bukan berarti kita mengagung-agungkan bangsa sendiri, kemudian merendahkan bangsa lain. Nasionalisme Indonesia tidak berarti bahwa kita merasa lebih unggul daripada bangsa lain. Yang ketiga, ada prinsip kebebasan yang bertanggung jawab. Kita, manusia Indonesia, adalah makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki kebebasan dan tanggung jawab tertentu terhadap dirinya, sesama, dan hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa. Nah, setiap dari kita ini memiliki kebebasan yang dapat dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan Yang Maha Esa terhadap sesama kita, serta terhadap bangsa dan negara. Yang keempat, prinsip wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara merupakan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya yang merupakan satu kesatuan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Dan yang terakhir, prinsip persatuan pembangunan untuk mewujudkan cita-cita reformasi. Dengan semangat persatuan Indonesia, kita dapat terus mengisi kemerdekaan serta melanjutkan pembangunan menuju masyarakat yang adil dan makmur sebagai cita-cita bangsa di era reformasi ini.
Nah, dengan dipegangnya kelima prinsip tadi di dalam diri masing-masing kita, maka persatuan Indonesia pun dapat tetap teguh. Selain teguhnya persatuan, kemajuan bangsa pun dapat terus berjalan. Kemajuan ini bergerak fleksibel mengikuti zaman, disertai dengan dasar negara kita yang dinamis akan zaman, yaitu Pancasila. Jadi, marilah kita pegang teguh kelima prinsip persatuan dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Demikian pidato saya kepada saudara sekalian. Saya mengucapkan terima kasih atas kesediaannya mendengarkan pidato saya, dan sekiranya kita sebagai bangsa Indonesia dapat terus melekatkan persatuan dan memajukan tanah air dengan semangat nasionalisme dan patriotisme. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata dan ucapan yang tidak berkenan bagi saudara sekalian. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, dan sekarang saya mengajak saudara sekalian untuk ayo tumbuhkan persatuan sebagai masyarakat berkualitas dalam bangsa bermartabat. Salam persatuan!